Oke, baik. Jadi di Android Studio itu ada beberapa jenis layout ya. Layoutnya ada linear layout, ada relative layout ya, ada table layout, ada frame layout ya, ada constraint layout dan bisa juga kita menggunakan beberapa gabungan layout ya. Seperti ini. Nah, kita akan membuat seperti ini ya. Oke, ini kita mulai saja ya. Jadi nanti sini buka buka project baru ya. Kita Android Studio. Nah ini ya. Ini tampilan dari Android Studio Narwal ya. New project ya. Ini ya. Project, kemudian bagian pilih empty view activity ya, kemudian klik next ya. Nah, my application ini kasih projectnya itu nama Anda, nama depan, nama tengah atau nama akhir boleh ya. Yang penting satu kelas itu namanya nggak sama gitu ya. Ini contoh Dani layout ya. Karena saya udah ada layout 1 ya. Nah, ini ya. Jadi ini kita bikin layout 2 gitu ya. Nah, ini jadi sama ya. Oke, kalau Anda nanti bikin layout aja ya, nggak usah pakai 2 gitu karena belum dibuat. Kalau saya sudah buat ya. Kemudian kita klik finish ya. Ini kita tunggu sampai layoutnya keluar ya. Ini kita gedein. Jadi sambil menunggu ini ya, layoutnya itu seperti tadi ya. Mana dia? Ini ya. Nah, di sini begitu muncul gitu ya, ada main activity ya, ada activity main. Nah, ya kita coba klik activity main dulu ya. Ya seperti ini. Dan strukturnya itu di sini ada seperti di project ini ya, ada app ya. Ya di sini ada SRC. Nah, di SRC itu ada Java-nya nih ya. Ya, ada juga nih REST-nya nih ya. REST-nya itu ada, kita klik sini REST. Ada layout tuh ya. Nah, ini. Tunggu jadi munculnya itu layoutnya itu tergantung dari kecepatan komputer masing-masing ya. Spesifikasi dan kecepatan internet ya. Ini masih loading ya. Ini kita lihat ya. Jadi sambil menunggu ya. Jadi modelnya seperti itu ya. Jadi di sini ada SRC ya, nih klik SRC ya, biasanya app ini ya. Kita klik app SRC ya, di sini ada main tuh ya, ada Java. Nah, Javanya kita ambil yang sini. Kemudian sini ada REST ya, ada layout ya. Kemudian untuk taruh gambar tuh di sini dia, di drawable ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kayak sepertinya ini akan muncul layoutnya ya. Jadi kalau ini kita tunggu dulu sampai dengan layout hello world-nya itu keluar ya. Nah, ini Java-nya ya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini layout-nya ini sudah muncul ya. Ini kita lihat, ini kita kecilkan ya, geser ke sana. Nah, itu ya. Oke ya. Ini seperti tadi ya, ini ada activity main, sini ada Java-nya ya. Nah, Java ada activity main ya. Untuk layoutnya ya, ini kita extend aja ya. Ini ada Java ya, ada manifest, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Ini Javanya itu yang ini nih ya, yang atas ini. Nah, ada main activity nih ya, ini main activity nih. Nah ya, kemudian untuk layout ya, di sini ada layout. Nah, ini ada layoutnya, ini ada layoutnya sini ya. Oke ya, ini kita sudah berhasil buka ya. Kemudian ini bisa kita lihat ya. Sebentar, ini Gradle-nya kita kecilkan saja ya. Jadi layoutnya seperti ini ya. Ini layout ya. Nah, ini kita bisa besarkan ya. Oke ya, ini hello world ya. Ini kita coba taruh di atas di sini ya. Ini pertama dibuka nih, layout yang keluar ada layout jenis constraint ya. Constraint ini seperti karet gitu ya.
ya bisa ditarik ya, diatur, ditarik ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas ya, ini Hello World ya. Nah, Hello World ini ya, ini bisa kita kita ganti ya tulisannya menjadi ya, sini ya. Mana dia? Nih ya, ini Hello World kita ganti sini tulisannya jenis ya. Jenis layout. Layout seperti ini ya. Nah, ya. Oke, ini jenis layout ya. Kemudian ini kalau kita lihat di sini ya apa? Codingannya nih ya. Nah, ini yang kita bosan ganti jenis layout. Oke ya. Nah, ini kita akan tambahkan ya, kita tambahkan tulisan ya menjadi tadi ya, beberapa layout tadi ya, ada layout, linear layout ya, ini jenis layout ya. Oke, ini kita copy di sini ya. Anda bisa klik kanan, kemudian kita copy ya. Kemudian di sini kita paste, mana dia? Paste dengan new ID ya. Nah, ini ya. Ini berarti ini bisa kita tarik lagi nih, jadi ada dua nih layout tuh ya. Nah, yang ini yang kedua ya, ini kita ganti namanya dengan apa? Linear layout. Linear 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 layout ini ya. Nah ya, jadi seperti ini linear layout. Kita lihat, coba kita lihat codingannya itu ya. Nah, ini sudah nambah nih ya, linear layout ya. Seperti ini ya, linear layout. Ini jenis layout ya. Ini layout. Kayak iya sih. Nah, oke ya. Ini linear layout ya. Oke ya, ini linear layout ini ya, kemudian ini bisa kita taruh di bawahnya lah gitu ya, biar biar nggak biar nggak bingung. Ini di bawahnya taruh di sini ya, jadi linear layout. Kemudian ini bisa kita copy nih ya, ini bisa kita copy ya, ini kita copy langsung dari sini juga bisa ya. Kemudian kita paste di sini ya, bisa ini ya, pas mana dia? Oke. Nah, ini ya. Ini sudah sama nih ya ID-nya ya. Nah, ini tag view ini kita kasih ini tag view 1. Ini 1 lah ya. Ini 1. Yang ini 2 ya. Untuk ID-nya. Ini sekarang berikutnya adalah relative layout ya. Ini relative layout. Nah, ya. Ini ya bawahnya ini kita kasih nih ya, vertikalnya itu tambahin 1 lah. Ini kan 164, yang ini 1264 lah. Coba kita lihat desainnya. Nah, ini ya. Ini linear layout tadi, ini relative layout ya. Jadi bisa dari sini ya, ngopinya bisa juga dari sini ya. Oke, kita tambahkan lagi ya di sini. Kita copy lagi. Kita paste di sini ya. Oke ya. Berikutnya kita kasih ini ya, ini 2 merah berarti karena sudah ada di atas ya, ini kita ganti 3 ya. Berikutnya adalah table layout nih ya. Ini ada table layout. Table layout ya. Berikutnya kita copy lagi di sini. Ya, ini berarti yang 4 ya. ID-nya, kemudian di sininya frame layout ya. Ini ada frame layout. Ya, terus kita copy lagi di sini ya. Apa namanya? Habis itu constraint layout ya. Ini ID-nya ganti dengan 5 ya. Ini constraint layout. Ya, constraint layout ya. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih lagi ya. Jadi apa? Gabungan layout ya. Ini berapa? 5, ini 6 ya. Ini 6 ya. Ini gabungan layout. Oke ya, sekarang kita lihat di versi desainnya itu ya. Oh, belum di ini pada numpuk di sini ya, karena belum dikasih jarak tadi itu ya. Oke, ini 2664 sama semua nih ya. Ini 2664
264, ini 264 ya, ini berarti ini ganti 23 lah ini ya, 23, ini 24, ini 25, 0,2, 0,5 ya. Nah sekarang kita lihat layoutnya, nah udah seperti ini ya. Oke, kemudian ya ini warna background ini bisa kita ganti nih ya. Nah coba kita klik main, ya nih sini ada klik common tree ya. Kalau nggak ada misalnya kecil begini ya, ini Anda tinggal klik aja ini ya. Nah ya, ini klik main ya, berarti dia masuk ke sini nih ya, ke layoutnya nih. Klik main, kalau kita klik ini, nah kita bisa masuk ke sini ya. Klik ini masuk ke sini ya. Oke, ini klik main, kemudian kita kasih warna background. Coba mana dia? Background color ini ya, kita klik ini. Nah ya, cari color. Kemudian kita misalnya kasih warna, kasih warna apa nih? Kasih warna inilah ya. Kasih warna material dinamik ya. Nah, oke. Nah, warna sudah berubah nih ya. Seperti itu. Kemudian ini jenis layout ini ya, ini kita coba geser ke atas masih bisa tuh ya. Nah ini kita kasih dia itu hurufnya lebih besar ya. Ini di scroll aja nih ya, di atribut ini cari kemarin tuh apa ya, text size ya, mana dia text size nih ya. Ini 14 ganti 34 lah ya. Nah jenis layout ya, kita kasih warna colornya ini ya, ini klik yang sebelah sini sama tadi ya, kasih warnanya misalnya merah. Oke deh. Nah ya, ini ya, jadi tampilan depan seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat beberapa, oh ini relatif layout, ini belum, nah table layout ya. Oke seperti ini ya, ini bisa digeser diatur ya. Oke ini oke ya, ini linear layout ya. Ini kita bisa kalau ini diklik nanti ya, dia akan lari ke layout linear ya. Nah, ini berarti ini diklik ya. Cari di sini on click nih, mana dia? Ah ini nih ya, on click ya. On click ini kita kasih variabel go to linear ya. Linear. Sebenarnya namanya ini bebas ya. Nanti yang penting go to linear berarti kita buat metode baru ya ke layout linear. Oke, ini go to linear. Kemudian ini relatif, sama ini on click kita juga masukkan go to relatif ya, go to relatif. Oke. Kemudian table ini juga ya, ini go to table. Go to table ya. Lagi seperti ini ya. Ingat ini namanya jangan dikasih spasi ya. Kemudian ini frame layout ya, ini on click-nya berarti ini go to frame ya. Kemudian constraint layout ya, ini kita masuk ke go to constraint ya. Constraint. Oke. Kemudian gabungan juga ini ya, ini masuk sini ke go to gabungan. Oke, ini kita lihat ya, ini kita lihat layoutnya ya. Nah, seperti ini masih ini pada merah ya. Ini karena di Java-nya ini belum belum dieksekusi ya. Nah, go to frame. Nih kita lihat nih ya, ini masih polos nih ya, ini masih polos ya. Belum diapa-apain Java-nya nih ya. Jadi kalau kita lihat import juga ini masih kosong ya, masih standar ya ini ya. Ini package ya. Oke, ini sekarang berarti kita membuat itu tadi, kalau diklik dia lari ke masing-masing layout ya. Ini jadi activity main ini ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing ini di ini ya, go to linear ya, merah begini ya. Nah, merah ini Anda klik sini. Nah, Anda klik di sini ya. Kemudian ini ada lampu nih ya. Lampu bohlam ya, ini clue ya, apa yang mesti dilakukan ya. Ini kita klik aja ini. Nah, pilih ini create go to linear view in main activity. Nah, ini diklik. Nah, tuh ya. Nah, ini muncul di sini nih ya. Oh ya. Ya, ada ya.
Kemudian sama berikutnya juga nih ya. Oh, sudah nggak merah lagi dia karena udah kita buat. Ini go relatif juga ya. Ini kita klik sini ya. Ini lampunya kita buat nih. Create go to relatif. Nah, tuh dibuat lagi di sini metodenya di main activity Javanya nih ya. Kemudian go to table ya. Ini juga nih. Nah, ini kita buatkan saja create go to table ya. Nah, nih ya bikin dibuat sama Android Studio langsung otomatis ya. Kemudian sini go to frame ya, sama seperti tadi ya, ini diklik, nah ini create ya, go to frame. Nah, tuh bikin lagi dia ya. Ini juga nih go to constraint sama ya, ini create. Ya. Oke. Kemudian go to gabungan juga ini ya. Ini kita klik saja ini ya, create go to gabungan. Nih ya. Oke ya. Berikutnya ya kita akan membuatkan layout ya, masing-masing layout kalau diklik layout kemana ya. Jadi di sini ya sudah oke ya, sudah tidak ada lagi merah. Berikutnya kita membuat layout masing-masing layout. Jadi ya ada linear ya. Nah ini caranya ini Anda masuk ke sini ya, masuk ke file, klik sini ya, kemudian klik new ya, klik layout resource nih. Nah ya, klik layout resource. Kasih nama tadi ya, masing-masing layout linear. Oke ya, ini biarkan saja yang lainnya ya, layout linear. Nah, nih sekarang sudah ada dua nih ya, layout linear ya. Kemudian ya, kita isi nih ya, kita lihat di materi itu mana dia. Nah, ini sudah ada sini ya. Ini yang main activity tadi ya, ini ya. Kemudian ini ya nih layout linear isinya tuh ini ya. Nah kita copy ya, ini layout linear ya. Layout linear. Layout linear. Kita ganti ya layoutnya itu. Nah ini linear ya. Kita lihat linear codingannya itu, nah, dia masih tipenya itu pakai constraint ya. Ini kita ganti aja semuanya ya. Ya ini ganti menggunakan layout linear. Nah seperti ini ya. Seperti apa sih layout linear? Kita lihat. Oh seperti ini nih layout linear ya. Ini kalau kita lihat di sini ada padding ya, padding DP 20 DP ya. Itu artinya itu ada space jarak nih dari pojok kiri, pojok atas, pojok kanan, pojok bawah. Dikasih 20 DP tadi. Bebas ya, kalau misalnya semakin gede berarti di layarnya semakin kecil ya space kerjanya. Ini ya, ini tipe layout linear. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya itu kita bikin layout yang lainnya gitu ya. Ada layout tadi apa nih layout linear, habis itu layout relatif ya. Berarti bikin lagi file new. Bentar. Ini coba kita klik ini dulu, file new layout nih ya. Layout ya underscore linear. Nggak usah besar ya, huruf kecil semua ya. Layout ya linear sudah, layout apa tadi itu layout relatif. Nah, ya. Oke. Kemudian bikin lagi layout frame ya. Layout frame ya. Kalau untuk bikin apa layout ini huruf kecil semua ya. Kasih inilah dikasih apa underscore lah ya. Layout. Nah, sekarang ini layoutnya sudah banyak nih ya. Oke. Kemudian tadi layout gabungan ya. Ini new layout gabungan. Gabungan ya. Kemudian sini ada tadi layout table ya. Resource layout table.
Oke, kemudian ada lagi layout constraint terakhir nih ya, layout constraint. Oke ya, nah ini ya. Sekarang kita isi masing-masing ya. Tadi linear udah, ya, ini linear. Sekarang kita masuk ke yang relatif lah ya, relatif. Nah ya, klik relatif ya. Kemudian kita lihat codingannya itu. Nah, ini ya, relatif masih kosong. Berarti ini kita masuk ke materi sini ya. Cari yang layout relatif. Nah ya, layout frame. Layout relatif nih ya, ini berarti ini kita copy nih ya, copy sampai di sini karena ada ya. Ntar dilanjut lagi ke sini ya. Nah ini kita ganti ya, ini kita ganti. Nah ya, enter karena belum selesai ya. Ini berikutnya adalah yang ini nih ya, copy ya. Ini berarti di sini paste ya. Nah selesai ya. Kayak apa sih relatif itu tampilannya? Kita lihat di sini ya. Oh kayak begini ya. Ya nanti kita pelajarin lagi. Ya kemudian layout berikutnya layout table ya. Tadi ada lagi yang layout table. Mana sih? Layout frame juga lah. Masukkan ini ya. Layout frame seperti apa? Ini tombol layout frame. Ini mana layout frame ini ya. Ini kita lihat ini sama, ini kita ganti aja layout frame ya. Berarti ini belum tuntas ngopinya. Nah, ya, layout frame. Ini paste. Oke ya, tuntas. Gimana tampilannya? Nah, seperti ini ya. Jadi layout frame itu dua objek dijadiin satu gitu ya, atau 3 objek dijadiin satu ya. Berikutnya itu yang belum apa tadi? Yang belum itu layout gabung ya. Layout gabung belum ya. Nanti ini sampai sini ya. Copy layout gabung. Nah ini kita lihat, ini layout gabung. Kemudian ini kita lihat codingannya ya. Ini kita ganti ya. Kemudian sisanya yang belum copy lagi ya. Ya. Android gabung kayaknya banyak nih ya. Jadi di sini layout gabung. Oke, berikutnya lagi ya sambungannya di sini ya. Oke. Oke ya, ini sekarang kita lihat layout gabungan itu ya, sambungannya tuh ini. Dah ya. Kayak apa sih layout gabung ya? Ini kita lihat di desainnya itu, oh seperti ini tuh ya. Oke, ini layout gabungan ya. Jadi seperti itu ya. Mana yang belum tadi? Frame udah, constraint. Oh constraint kita lihat di sini. Oh masih belum ya. Ini constraint kita lihat. Constraint mana dia? Constraintnya tergabung ya. Ini relatif, ini frame, ini layout table ya, linear. Oh constraint nggak ada ya. Ini apa ini? Oh ini activity main ya. Udahlah, constraint nggak usah diituin dulu ya. Constraint ya, bisa juga sini constraint kita tambahin lah. Ini ya, constraint ya. Ya, ini tampilannya kosong ya. Oke. Ya, ini bisa juga diisi di sini ya. Ini tab ya. Teks ini ya, kalau paletnya nggak ada ini Anda bisa klik palet sini. Nah, ini bisa Anda taruh sini lah ya. Tulisan sini nih constraint ya. Tuh ya. Ini oke. Coba kita lihat sini codingannya. Nah, lewat text view-nya kita ganti sini dengan ini constraint ya. Train.
Oke, ini ya, ini untuk layout constraint. Oke ya, sekarang coba kita di Javanya ya. Nah ini kita lihat Javanya, mana di Javanya. Ini ya, layout nih, main activity Javanya nih ya. Oh ini ya. Ini berarti ini mesti dikasih perintah nih ya. Nah ini go to linear ya. Nah ini go to linear. Nah itu coba ini kita lihat go to linearnya itu tinggal kita kasih codingan di Javanya tuh ya. Ini dia set content view. Nah ini ya, ini kita copy ya. Jadi kalau itu diklik kita kasih desain yang mana nih ya. Ini go to linear. Nah ini paste di sini ya, paste mana dia. Oke, nah ini main activity-nya kan yang paling depan yang atas ini berarti ganti dengan ini apa ini linear ya. Ini ganti ketik aja layout tuh linear, pilih nih. Oke ya, berarti ini yang ini juga ini di copy ya. Ini oh ini kurang nih, mana dia set ya. Nah set, mana set, oh ini nih. Loh. Set content view air layout linear. In main activity Java. Ya ini diisi, coba kita isi dari langsung dari sumbernya ya. Ini dia ini. Ya ini bisa Anda coba ya. Ini set con. Nah ini ya, ini berarti go to linear, copy. Mana dia? Go to linear ini ya. Oh, ini kita pakai paste aja. Nah itu mau ya. Berarti ini juga kita kasih, coba ini langsung copy dari sini. Ini pas ini ya, ganti dengan apa ini relatif ya, layout R. Nah ini relatif ya, klik. Kemudian yang sini layout linear ini table ya, ini go to layout table ya, table nih. Oke, kemudian ini frame ya, ini layout frame. Nah, itu keluar ke frame ya. Ini constraint ya, ini sama, ini tinggal diganti ya yang kita buat tadi constraint ya. Kemudian ini go to gabungan ya, kalau diklik tadi jadi gabungan, berarti ini layoutnya ke gabungan ya. Oke, ini sudah semua ya, berarti ini siap dieksekusi ya. Oke, ini sekarang kita sudah jadi. Nah ini kita build ya, build, pilih build APK, generate APK. Apa ini? Dulu. Dani build, aduh mana? Build APK, generate APK. Oke, tunggu sampai selesai nih ya. Nih lagi running nih di bawah. Tunggu beberapa saat ya. Sambil menunggu kita panggil inilah emulator ya. Coba nih saya emulator memo, mana dia? Memo, ah ini memo ya. Ini kita panggil ya. Kita jalankan memo.
Nah, ini sudah keluar nih ya, loketnya ya. Berarti ini kalau sudah keluar ini kita klik loketnya nih ya, loket. Nah, berarti ini adalah lokasi file APK itu berada nih. Oke ya, ini sudah ada. Nah, ini sekarang kita memo play sedang loading ya. Ini kita lihat. Oke, jadi seperti ini ya. Anda bisa lihat materinya di web Fasilkom ya. Ini memonya sedang jalan ya. Di samping emulator juga nih APK ini bisa Anda taruh di handphone ya, langsung masukkan di handphone diinstal. Oke ya. Ini ya APK yang tadi itu ini tinggal ditarik ke sini nih. Nah, ya copy ya. Nah, oh ya. Oke, itu ditarik sehingga dia akan menginstal ya. Ya salah. Apa itu gratisan banyak iklan. Nah, ini ya. Dani layout 2 nih ya. Ini kita klik. Nah, tampilannya seperti ya. Dani layout ya. Ini tampilannya seperti ini nih ya. Ini kalau diklik linear layout ya. Tuh, lari ke linear layout yang tadi ya. Kemudian kalau diklik yang no, bukan ini. Kalau diklik relatif, nah ini klik relatif, lari ke yang tempat relatif ya, seperti itu ya. Silakan Anda coba.